Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak ditetak batang jerami, pisahkan kering dengan basah. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang-Bincang Madrasah. Dalam kesempatan kali ini, di Mandua Model Medan sedang dilaksanakan asesmen yaitu AKG, AKK, dan AKP. Pelaksanaannya dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 21 November 2020. Dan alhamdulillah pada hari pertama ini mendapatkan kunjungan langsung dari beberapa orang penting di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kanwil Provinsi Sumatera Utara melihat langsung pelaksanaan AKG di Mandua Model Medan. Dan alhamdulillahnya lagi hari ini bapak-bapak ini hadir dan kita sempatkan untuk mengambil informasi tentang pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP di Mandua Model Medan. Sebelumnya kita sapa dulu. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Haji Mustafid MA, Kabid Penmat Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada pula tamu kami pada hari ini yaitu Bapak Haji Syahrul Sobirin Siregar SHMAG. Nah, Pak Syahrul ini adalah Kasih Bina Tendik MIMTS Direktorat GTK Pusat Kemenak RI. Selamat datang di Kota Medan Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ketiga ada pula Bapak Haji Purba Pohan SAG MSI yaitu Kasih Guru Bidang Penmat Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tak asing lagi yaitu Bapak Haji Irwansah MA, Kepala Mandua Model Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita akan berbicara tentang proses perjalanan AKG, AKK, dan AKP yang sedang berlangsung. Pertanyaan pertama kami berikan kepada Bapak Mustafid tentang bagaimana dan berapa peserta yang ikut dalam pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini memang secara serentak ya kita laksanakan seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Utara dimulai hari ini tanggal 19 sampai tanggal 21. Nah, peserta yang mengikuti asesmen ini dari mulai guru, kemudian kepala madrasah dan pengawas itu jumlahnya 12.190 orang. Jadi sebuah jumlah yang luar biasa kalau menurut saya untuk tataran provinsi, dan ini menyebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan dilaksanakan di tempat asesmen itu sebanyak 95 tempat, termasuk salah satunya adalah di Mandua model ini untuk Kota Medan. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sungguh jumlah yang luar biasa dan mungkin prosesnya juga sangat-sangat panjang, tetapi saya yakin hasilnya insya Allah kita sama-sama berdoa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Setelah pelaksanaan AKG ini Pak, apakah sebenarnya proyeksi ataupun manfaat dari pelaksanaan AKG, AKK, dan AKP ini Pak? Baik, pelaksanaan asesmen ini merupakan salah satu program prioritas dari Dirjen Pendidikan Islam dalam rangka tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Nah, meningkatkan mutu pendidikan tentu harus juga meningkatnya mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran itu juga harus meningkat mutu guru, mutu kepala madrasah, dan mutu pengawas. Itulah tiga komponen ini sungguhnya yang akan kita coba asesmen untuk melihat gambaran secara umum sejauh mana kompetensi dari masing-masing itu, baik dari guru, kemudian kepala madrasah, kemudian pengawas. Nah, setelah kita tahu gambaran secara umum, itu ke depan kita akan melakukan kegiatan yang disebut dengan program pengembangan keprofesian guru.
inilah yang tindak lanjut dari asesmen ini. Jadi setelah kita mengetahui standar dari keprofesional masing-masing guru, kemudian kepala madrasah, kemudian pengawas, maka kemudian kita bisa menentukan program yang dilakukan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, nanti siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah nanti KKG, MGMP, kemudian Pokjawas, kemudian juga organisasi guru yang lain. Sehingga keberadaan guru kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan dari setelah asesmen yang sudah dilakukan secara keseluruhan. Itu gambaran secara umum untuk ke depan. Ya, dari penjelasan Pak Mustafid tadi kita tahu bahwa tujuannya adalah peningkatan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Berarti ini programnya sungguh luar biasa dan menjadi prioritas bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan buat Bapak Sahrul Sobirin Siregar, yaitu hadirnya di sini adalah sebagai sebuah visitasi pelaksanaan. Pertanyaannya Pak, bagaimana pelaksanaan visitasi yang berlangsung di daerah-daerah di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia ini Pak, khususnya di Sumatera Utara dan daerah-daerah lain? Terima kasih. Kami dari Direktorat GTK pada hari ini turun langsung memonitoring pelaksanaan asesmen AKG, AKP, dan AKM di seluruh Indonesia. Jadi mungkin dari sisi pelaksanaan saya lihat di Sumatera Utara sudah agak bagus. Tapi ada mungkin problem kendala-kendala yang tidak terlalu sulit bisa diatasi oleh teman-teman yang ada di tempat TAK yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kami berharap ya ini pelaksanaan 2-3 hari ini berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan tidak ada trouble lain. Khususnya ini karena pada hari ini kami laksanakan berbarengan gitu. Jadi sekaligus untuk seluruh Indonesia. Jadi masing-masing provinsi melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan asesmen ini yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi harapan kami dari pusat kepada teman-teman ya turut membantulah dalam artian baik kepala bidang kasihnya dan kepala madrasah yang ditempatkan di TAK yang bersangkutan. Mudah-mudahan ya ini tidak mengurangi, karena kebersamaan kita untuk meningkatkan kompetensi ini tidak mungkin bisa kami lakukan dari Direktorat GTK tersendiri. Semua harus terlibat stakeholder yang ada di daerah, karena biar bagaimanapun kami menangani ini khusus guru, jadi yang menangani untuk kelembagaan nanti ada KSKK. Jadi kami peningkatan kompetensi mulai dari guru, pengawas, dan kepala madrasah. Iya. Dari pernyataan Bapak tadi, ada rasa ingin tahuan kira-kira berapa jumlah dari peserta AKG yang ada di Indonesia ini Pak? Jumlah yang ada dalam data kami adalah 269.711. Itu terdiri dari beberapa lokasi TAK. Seperti Sumatera Utara ini yang 12.190 itu 95 TAK. Jadi ya sangat repot memang dalam artian untuk pelaksanaan asesmen ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Yang intinya adalah untuk mengukur, melihat kemampuan guru-guru kita sampai di mana gitu. Jadi nanti setelah itu nanti kita akan perbaiki ke depan apa kelemahan, kekurangan yang ada pada guru kita itu. Nanti tugas teman-teman dari KKG MGMP untuk berdiskusi. Ya. Ya, intinya dari pembicaraan Pak Sahrul adalah bagaimana kita saling bahu-membahu setiap stakeholder yang ada agar pelaksanaan AKG berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu bagaimana pelaksanaan di Mandua sebagai salah satu TAK, tempat pelaksanaan asesmen. Kita langsung bisa bertanya kepada Pak Irwansyah MA, bagaimana kira-kira Pak
pelaksanaan kompetensi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Bahwa Mandua Model Medan sebagai TAK, pelaksanaan dalam kegiatan asesmen baik guru, kepala sekolah maupun pengawas, kita berupaya betul di dalam pelaksanaan yang dilakukan dan yang diperintahkan kepada kita sebagai TAK. Oleh karenanya persiapan-persiapan yang paling pertama sekali kita berupaya meninjau tempat yang mana situasi dan kondisi yang ada pada kita, diserahkan sebanyak 225. Oleh karenanya kita berupaya melalui petunjuk dan pelaksanaan melalui 3 sesi. 3 sesi, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga dalam setiap harinya. Jauh sebelum pelaksanaan ini dilakukan, kita juga udah uji coba dengan keadaan tersebut, dan situasi TAK tidak ada satu kejanggalan apapun ataupun hal-hal yang menjadi rintangan pada saat kita mencoba itu sungguh-sungguh dalam situasi yang baik dan bagus. Berikutnya juga bahwa persiapan-persiapan kita setelah itu mempersiapkan orang-orangnya ataupun stakeholder yang harus kita lakukan agar tidak terjadi suatu klaim pelaksanaan maupun di dalam bentuk kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya upaya-upaya yang kita lakukan tersebut semenjak dari awal, kemudian sampailah pada saat ini pelaksanaannya kita lakukan, bahkan kita dihadiri oleh Pak Kabid dari provinsi, begitu juga dari pusat. Ini syukur alhamdulillah Mandua merasa tersanjung hadirnya di dalam bentuk perhatian dan keseluruhan daripadanya sangat-sangat diperhatikan. Sampailah pada saat ini kami dari pihak madrasah mengucapkan terima kasih atas semuanya ini. Mudah-mudahan dapat berjalan lebih lancar ke depan, karena ada 2 hari lagi akan kita laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Persiapannya sudah cukup matang. Dan sekarang bicara tentang masalah teknis pelaksanaannya. Nah, di sini pertanyaannya kami utarakan kepada Bapak Haji Purba Pohan selaku kasih guru bidang Penmat Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana kira-kira teknis pelaksanaan AKG yang sedang berlangsung ini, Pak? Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari seksi guru bidang pendidikan madrasah Provinsi Sumatera Utara, bahwa sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan atau dilaksanakan oleh 2 seksi. Yang pertama, seksi tenaga pendidikan yang membawahi kepala madrasah dan pengawas. Kemudian kita dari seksi guru yang membawahi guru. Dalam pelaksanaan ini, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid yang selalu membimbing kami, mengarahkan kami supaya tetap berkoordinasi dengan kabupaten kota, yaitu melalui kepala seksi pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam kabupaten kota se-Sumatera Utara. Kemudian terima kasih kami juga kepada Abang Anda Sahrul Sregar yang selalu membimbing kita dari pusat sudah sejauh mana proses perjalanan asesmen kompetensi kepala madrasah, pengawas dan guru ini. Secara teknis kita dari Sumatera Utara, kita ada sebagai panitia pelaksana asesmen kompetensi ini ada 4 orang dari Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kepanitiaan di daerah itu di kabupaten kota ada 3 orang. Kemudian di tempat asesmen kompetensi atau TAK itu ada 4 orang. Jadi kesemuanya ini bekerja keras. Mulai dari kita kemarin ada uji coba, alhamdulillah lancar. Kita selalu terus membangun komunikasi dengan kabupaten kota, panitia kabupaten kota maupun panitia tempat asesmen kompetensi. Karena kesemuanya ini secara teknis adalah di simpatika
di Simpatika. Jadi semua operator kita juga ya berjuang betul untuk dalam kelancaran pelaksanaan asesmen kompetensi ini. Jadi untuk itu kami juga sangat berterima kasih kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kabupaten Kota se-Sumatera Utara serta para madrasah yang bersedia menjadi tempat asesmen kompetensi. Barangkali ini secara teknis yang bisa kami sampaikan, bahwa mudah-mudahan dari hasil komunikasi koordinasi yang kami bangun sampai hari ini insya Allah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Berarti pelaksanaannya juga harus sistematis dan melibatkan banyak pihak. Betul. Iya. Nah, terakhir ini Pak, karena jarang-jarang berjumpa dengan Bapak dan terutama tentang pelaksanaan AKG. Apa pesan-pesan bagi seluruh stakeholder, guru-guru dan peserta yang terlibat dalam asesmen ini kira-kira Pak? Harapan kami dari pusat, pelaksanaan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun asesmen ini ya istilahnya itu mengukur kompetensi mana kelemahan-kelemahan guru kita nanti. Ke depan kita akan programkan untuk memperbaiki ke depan supaya guru-guru kita lebih baik dan lebih bagus gitu. Jadi koordinasi tetap kita lakukan, itu yang penting. Jadi kami berharap teman-teman di daerah itu supaya lebih komunikasi antara seksi yang ada di kabupaten kota dengan seksi yang ada di Kanwil, dan kami juga dari pusat juga bisa cepat mendapat informasi bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di daerah. Jadi, tanpa ada koordinasi itu kami tidak tahu, karena hasil dari asesmen ini pun nanti itu kan kesimpatikan nanti kita ini kan kita bertumpu kesimpatika. Begitu kita ngambil data itu dari simpatika dan semua prosesnya itu nanti akan tertumpu. Jadi karena simpatika itu kita buat sedemikian rupa, jadi lebih gampang untuk mengetahui kondisi teman-teman yang ada di daerah. Apakah dia aktif mengajar, ketahuan dari simpatika juga. Ya. Iya. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak. Intinya tadi harapannya adalah yang pertama adalah koordinasi antara tiap bidang dan pelaksana. Lalu adalah supaya koordinasi ini menciptakan pelaksanaan yang berjalan dengan lancar. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena bapak-bapak yang hadir ini adalah orang-orang penting yang tugasnya sangat banyak sekali. Dan mohon maaf mengganggu waktunya Pak, dan kami Mandua Model Medan sangat bersyukur dan berterima kasih atas waktu Bapak yang hadir ini dan berbincang bersama kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.